Bayangkan sinar yang tak bisa dilihat mata, tetapi mampu menembus kulit, melintasi jaringan, dan menghancurkan kinerja kanker tanpa menyentuh tubuh pasien. Inilah radioterapi, salah satu teknologi medis paling kuat dan presisi dalam perang melawan kanker. Mari kita selami. Setiap tahun, jutaan pasien di seluruh dunia menjalani terapi ini, sebuah perpaduan antara fisika nuklir, biologi sel, dan rekayasa elektromedis. Radioterapi bukan sekedar penyinaran, ia adalah hasil dari lebih dari satu abad penelitian tentang bagaimana energi bisa menyelamatkan hidup manusia. Radioterapi adalah pengobatan kanker dengan menggunakan radiasi berenergi tinggi, seperti sinar X, sinar gamma, atau partikel ion yang ditujukan untuk menghancurkan atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Tujuan utamanya sederhana. Yang pertama adalah membunuh sel kanker secara lokal tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Radioterapi dapat digunakan sendiri atau bersama dengan metode lain seperti kemoterapi dan operasi, tergantung jenis, lokasi, dan stadium kanker. Mulai lebih dari seabad lalu, tepatnya pada tahun 1895 ketika Wilhelm Conrad Roentgen menemukan sinar X, dan hanya beberapa bulan kemudian, dokter mulai mencoba menggunakannya untuk mengecilkan tumor kulit. Lalu pada tahun 1898, ilmuwan pasangan Marie and Pierre Curie menemukan unsur radium yang memancarkan radiasi alami untuk digunakan sebagai terapi kanker secara langsung. Selama abad ke-20, teknologi berkembang pesat. Dari penggunaan radio manual menjadi kobalt 60 teleterapi hingga munculnya linear accelerator atau LINAC pada tahun 1950-an. Sebuah mesin besar yang mampu memancarkan sinar radiasi dengan presisi tinggi ke arah tumor. Ini, dunia mengenal radioterapi modern berbasis komputer dan citra digital, seperti IMRT atau Intensity Modulated Radiation Therapy, dan CyberKnife yang dapat menembakkan radiasi dengan akurasi milimeter, benar-benar seperti sniper melawan kanker. Pada dasarnya, radioterapi bekerja dengan merusak DNA sel kanker. Ketika DNA rusak, sel kehilangan kemampuan untuk membelah dan akhirnya mati. Namun karena radiasi tidak bisa melihat mana sel sehat dan mana sel kanker, teknologi modern digunakan untuk memastikan radiasi difokuskan hanya ke area tumor dengan dosis yang tepat. Prosesnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah simulasi dan perencanaan. Sebelum terapi dimulai, pasien menjalani pemindaian dengan CT scan atau MRI. Data citra digunakan oleh tim fisikawan medis atau insinyur biomedis untuk membuat peta dosis radiasi 3 dimensi. Setiap arah pancaran, waktu, dan intensitas sinar dihitung dengan komputer presisi tinggi. Yang kedua adalah pemberian radiasi. Pasien berbaring di meja terapi dan mesin seperti LINAC akan berputar mengelilinginya. Sinar X atau elektron ditembakkan ke arah tumor selama beberapa menit. Pasien tidak merasakan apa-apa karena radiasi ini tidak terlihat, tidak berbau, dan tidak panas. Ketiga, pemantauan dan evaluasi. Setelah beberapa sesi, dokter akan mengevaluasi efeknya melalui pemindaian ulang atau pemeriksaan klinis. Biasanya, terapi dilakukan dalam beberapa sesi kecil atau fractional doses agar jaringan sehat bisa pulih di antara waktu penyinaran. Radioterapi dapat diberikan dalam dua cara. Yang pertama adalah external beam radiotherapy atau radiasi
dari medan luar. Kemudian ada internal atau brachytherapy, yaitu sumber terapi ditempatkan di dalam atau dekat jaringan tumor, misalnya untuk kanker serviks atau prostat. Kemajuan teknologi membuat radioterapi semakin canggih dan aman. Beberapa jenis radioterapi yang umum digunakan saat ini antara lain 3D Conformal Radiotherapy atau 3D CRT, menggunakan citra 3D dari CT scan untuk membentuk radiasi sesuai dengan kontur tumor. Yang kedua ada IMRT atau Intensity Modulated Radiation Therapy. Dosis terapi bisa diatur berbeda setiap sudut, memaksimalkan efek ke tumor dan meminimalkan kerusakan jaringan yang sehat. Ketiga ada IGRT atau Image Guided Radiotherapy, menggabungkan pencitraan real-time selama terapi untuk memastikan posisi pasien dan tumor selalu tepat. Yang keempat ada Stereotactic Radiosurgery atau CyberKnife. Teknologi radiasi super presisi ini untuk tumor kecil di otak atau organ vital dengan akurasi sub-milimeter. Selanjutnya ada proton terapi dan heavy ion terapi, menggunakan partikel bermuatan seperti proton atau karbon untuk memberikan dosis maksimal langsung di tumor dan meminimalkan paparan pada jaringan sekitar. Ini disebut Bragg peak effect, puncak energi tepat yang ditarget. Meski canggih, radioterapi tetap memiliki efek samping, terutama di area sekitar penyinaran. Efeknya tergantung dari jenis kanker dan lokasi terapi. Yang pertama seperti kelelahan fisik karena sel-sel tubuh memulihkan diri dari efek radiasi. Kemudian iritasi kulit seperti kemerahan atau kering di area penyinaran. Kemudian rambut lontok lokal jika radiasi mengenai kulit kepala. Selanjutnya, gangguan organ sementara misalkan sulit menelan atau mual. Namun, sel sehat biasanya dapat diperbaiki atau dapat memperbaiki dirinya sendiri, berbeda dengan sel kanker yang tidak memiliki kemampuan pemulihan DNA sebaik itu. Dari sisi keamanan, radioterapi dijalankan dengan standar tinggi. Mesin LINAC dikalibrasi rutin oleh fisikawan medis atau insinyur biomedis. Kemudian ruangan terapi dilengkapi shielding timbal LED atau timbal tebal. Protokol keselamatan radiasi mengikuti panduan IAEA. Setiap sesi pasien diawasi dari ruang kontrol melalui kamera atau sistem intercom khusus untuk memastikan posisi dan keselamatan terjaga. Nah, radioterapi adalah contoh nyata kolaborasi antara kedokteran dan teknologi. Peran insinyur biomedis meliputi kalibrasi mesin LINAC dan detektor dosis, desain sistem kendali komputer dan keamanan otomatis. Ketiga, ada analisa data dosis dan simulasi perencanaan terapi. Selanjutnya, pengembangan robotik presisi untuk penentuan posisi pasien dari arah sinar. Di masa depan, artificial intelligence akan memegang peranan besar dalam radioterapi, terutama untuk membantu merencanakan terapi yang lebih cepat, akurat, dan real-time, bahkan mengenali perubahan bentuk tumor selama proses penyembuhan. Nah, sebagai penutup, dari radiasi yang dulu menakutkan, kini lahir harapan baru. Radioterapi bukan lagi tentang menghancurkan, tetapi mengatur energi untuk kehidupan, sinar yang diarahkan dengan sains dan kasih. Teknologi ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa apa yang dulu bisa membunuh, kini bisa menyembuhkan, asalkan di tangan orang yang paham bagaimana mengendalikannya. Tambahan adalah radioterapi adalah seni mengarahkan energi alam semesta agar manusia bisa tetap hidup di bawah sinarnya. Maju Biomedical Engineering Indonesia.